Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana pengaplikasian SPSS dalam materi pendugaan selang. Nah, pendugaan selang atau interval dilakukan untuk mengestimasi terhadap nilai dugaan atau taksiran tertentu. Nah, ada nilai dua statistik di dalam interval tersebut dengan nilai tertentu yang memuat nilai sebenarnya. Jadi di antara nilai lower dan upper dalam interval itu sebenarnya ada nilai yang benar di antara dua nilai itu. Nah, parameter yang ditaksir itu merupakan nilai yang di antara batas-batas dua nilai yang sebelumnya kakak sebutkan, yaitu nilai lower dan uppernya. Contohnya, jika rata-rata sampel panjang ikan adalah 60 cm, maka rata-rata populasi bisa antara 55 hingga 65 cm. Nah, dasar teori dalam pendugaan selang itu nanti kita mengetahui salah satu nilai yang disebut dengan confidence interval atau selang kepercayaan. Nah, dalam pendugaan selang ini terdapat dua selang kepercayaan yang sering kita gunakan, yaitu 95% dan 99%. Nah, kenapa kita menggunakannya? Karena kita berkeyakinan dengan 95% dan 99%, maka hanya terdapat sisa dari 95% itu kan 5%, berarti hanya 5% saja terjadinya kesalahan. Nah, jadi pendugaan selang ini kita diharapkan memiliki selang kepercayaan yang besar. Dengan selang kepercayaan yang besar, maka error pada data itu semakin kecil. Nah, sama seperti 99% kan, berarti diduga ada 1% sisa dari data itu yang error. Jadi kita untuk pendugaan selang ini sebenarnya digunakan untuk mengestimasi tadi, untuk menduga parameter atau populasi dari sebuah data. Untuk menduga sebuah parameter itu sebenarnya ada dua yang digunakan, yaitu rata-rata dan peragam. Nah, dalam praktikum kita hari ini kita menggunakan selang kepercayaan untuk rata-rata. Nah, di sini ada dua juga. Untuk sigma diketahui, kita tahu sigma ini merupakan simbol dari parameter. Nah, kalau untuk parameter berarti kan populasi. Populasi itu berarti jumlah datanya banyak. Nah, jadi untuk rumus ini, nah ini merupakan selang kepercayaan untuk sigma untuk data yang lebih besar 30. Nah, menggunakan tabel Z kalau secara manualnya. Nah, Z alpha. Nah, alpha ini merupakan nilai daerah kritisnya. Daerah kritis itu merupakan sisa dari selang kepercayaan. Misalnya selang kepercayaannya 90% nih, berarti alfanya sisanya kan 10%, sisanya 10/100 berarti 0,1. Nah, sama seperti 95%, sisanya 5%. Jadi daerah kritisnya 5/100 atau 0,05. Nah, kemudian yang kedua, untuk selang kepercayaan rata-rata yang sigma tidak diketahui. Nah, untuk sigma tidak diketahui berarti datanya kecil dari 30. Nah, kalau untuk data yang lebih kecil dari 30 berarti nanti kalian menggunakan tabel T. Nggak jauh beda sama tabel Z, cuman beda angkanya aja. Tapi tabel Z sama tabel T itu beda, cuman perhitungannya sama aja. Sama-sama menggunakan standar deviasinya kan, simpangan bakunya. Nah, oke, lanjut saja. Untuk contoh pertama itu buka SPSS. Nah, itu ada 12 data. Seorang karyawan ingin mengetahui rata-rata suatu alat ya. Nah, jangan lupa buat nama variabelnya di variabel view, terus kalian masukkan data. Nah, ini ada 12 data, berarti kita menggunakan tabel T kalau misalnya secara manual. Nah, buka analyze, compare means, terus one sample t-test. Nah, kita menggunakan satu arah karena dia cuma ada satu variabel. Nah, kita masuk ketik, terus kita pindahkan ke dalam kolom test variable. Nah, di sini kan di contoh soal 95%. Nanti kalau misalnya diminta ubah-ubah 90% tergantung selang kepercayaan yang ditanya, itu buka option. Nah, buka option. Nah, di sini nanti kalian ubah berapa persen yang diminta. Continue lalu oke. Nah, untuk laporan nanti kalian screenshot atau kalian snipping tool ini tabel one sample test. Nah, kalian interpretasi di bawahnya berdasarkan output di atas. Kita percaya bahwa 95% SK atau selang kepercayaan untuk rata-rata, contohnya apa nih? Untuk rata-rata
rata-rata waktu yang dibutuhkan seorang operator sebuah mesin untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan berada pada selang 4,415 sampai 5,868. Itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua itu di modul kita menggunakan Excel untuk data yang lebih besar. Nah, nanti kalian tulis datanya, terus kalian siapkan 5 tabel, 5 kolom ini untuk perhitungannya. Nah, yang pertama rata-rata. Kalian tahu kan rumus rata-rata itu average. Nah, average kalian blok semua, jangan lupa ditutup, enter. Kemudian standar deviasi S. Kenapa kita menggunakan S? Karena kita menggunakan data sampel. Karena kan untuk menduga parameter atau populasi. Jadi diambil beberapa sampel yang sekiranya bisa mencakup populasi. Jadi kita blok kelebihan. Oke, jangan lupa di enter. Nah, kemudian ada confidence interval. Nah, confidence interval ini buat confidence norm. Nah, ini kalian ketik. Terus ada nilai alfa, standar deviasi, size. Tolong kalian perhatikan untuk titik koma sertanya. Terus kalian lihat juga Excel kalian menggunakan decimal percentage apa. Nah, misalnya kan tadi di contoh ini 90%. 90% berarti dia 0,1. Ini standar deviasi kalian ketik. Kemudian size itu jumlah data, berapa banyak data. Di sini datanya ada 50. Kalian ketik. Oke, dapat confidence intervalnya. Oke, lanjut ke lowernya, berarti dia rata-rata dikurang dengan confidence intervalnya. Kalau untuk nilai upper, dia rata-rata ditambah dengan confidence intervalnya. Nah, sama seperti sebelumnya, berdasarkan output di atas, ini nanti kalian snipping ya, kalian screenshot. Berdasarkan output di atas, kita percaya bahwa 90% SK atau selang kepercayaan untuk rata-rata umur pengunjung sebuah supermarket di Jakarta selama seminggu adalah berada pada selang 27,62 tahun sampai 34,29 tahun. Oke, sekian untuk video tutorial hari ini. Nantikan video-video selanjutnya di YouTube channel kami. Terima kasih.